Shalom Parik dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pagi kembali. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kaca surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami, berikan hati yang tulus, hati yang mau mendengarkan agar dapat meresapi segala yang akan saya sampaikan ini dan dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Dan Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan agar kiranya dapat memberkati teman-teman semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Sang Pembebas, di mana ayat bacaannya diambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 hingga yang ke-22. Aku bantu baca ini ya. Mazmur 25 ayat yang ke-20 hingga yang ke-22 menyatakan, "Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya." Amin. Nah, sebelum kita mengarah pada pembacaan ini, kita tentunya sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingin memiliki hidup yang bebas. Tapi hidup yang bebas ini bukan dalam hal yang negatif ya teman-teman, dimana hidup bebas yang kita inginkan itu adalah kehidupan bebas yang bertanggung jawab tentunya. Karena kita sudah diberikan akal budi, terus juga memiliki hati yang memiliki simpati dan empati juga, dimana itu yang membawa kita kerana untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Karena kalau kita hidup bebas tapi kalau kita tidak bertanggung jawab, pasti mau nggak mau ataupun jadi nggak jadi pasti mengarah ke hal yang negatif, karena kita kurangnya kesadaran diri dalam diri kita untuk memiliki rasa tanggung jawab itu. Karena kebebasan itu bisa disalahgunakan untuk ke ranah yang negatif gitu, teman-teman. Karena seperti kita tahu juga di lingkup kita ini kebebasan itu udah dianggap hal yang negatif, lagi bebas di kalangan remaja gitu. Maka dari itu kita penting untuk bertanggung jawab. Kenapa bisa kayak gitu juga teman-teman? Karena di ayat bacaan ini itu dimana Daud itu mencantumkan atau kayak dalam doanya dia itu meminta permohonan, di mana dia berseru kepada Tuhan pada ayat yang ke-20 sampai 22 ini. Dia tuh berdoa, "Janganlah ia mendapatkan malu sebab aku berlindung padamu," di mana dia itu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia mau bertanggung jawab untuk menjadi pengikut yang setia, di mana dia memiliki kehidupan yang bebas tapi dia bertanggung jawab, di mana di ayat yang ke-21 juga menyatakan, "Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau." Jadi dia bertanggung jawabnya melalui ketulusan dan kejujurannya teman-teman. Mau dia dalam rintangan apapun, dia ini memiliki permohonan dan juga kayak pengakuan dalam dirinya gitu loh. Dia mau ketulusan dan kejujuran itu kiranya mengawali dia, sebab dia sudah menanti-nantikan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus gitu. Nah, dia juga di ayat yang ke-22 itu menyatakan bahwasannya, "Ya, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya." Itu adalah permohonan dia, di mana tanggung jawab yang dia minta atas kebebasan itu ada di ayat ke-22 ini teman-teman, di mana dia juga bakal melakukan tanggung jawabnya dengan ketulusan dan kejujuran seperti itu. Nah, jika saat ini kita berada dalam sebuah kesesakan, dalam sebuah hal yang mau kita lepaskan, mau kita keluarkan gitu, kita tuh harus berpegang teguh dalam dirinya kita kalau kita tuh harus jadi orang yang bertanggung jawab dalam kebebasan yang kita dapatkan. Nah, apalagi kita sebagai remaja, kita itu diajarkan kiranya kita itu bisa menjadi anak yang baik dalam menghadapi segala perubahan dalam kehidupan remaja gitu. Tentang hal yang negatif kita juga dapat hindari dengan tindakan
yang kayak kita patahin dalam diri kalau kita nggak mau stop gitu teman-teman. Karena mau gimana pun lingkup pertemanan itu makin lama juga belum tentu mengarah yang ke baik. Maka dari itu kita harus punya akal budi agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, dan kita harus punya ketekunan dalam diri kita agar dapat melaksanakannya dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum menutup renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat selesai mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu tekun dan bertanggung jawab dalam segala kebebasan yang kita miliki ya Tuhan. Kita dapat menjadi anak yang disiplin dan patuh dalam segala aturan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.